Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, thumma amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah bahwa sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, dan selanjutnya melaksanakan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu syar'i. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu syar'i itu hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah adalah wajib. Jadi kapan kita meninggalkan menuntut ilmu syar'i, maka sesungguhnya kita telah terjatuh kepada sebuah dosa. Yang mana kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa yang dimaksudkan ilmu syar'i di sini yang wajib untuk dituntut oleh setiap muslim dan muslimah adalah dengan ilmu tersebut agama kita bisa menjadi tegak. Dengan ilmu tersebut maka seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka ini yang hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menuntutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah," apabila kalian melewati taman-taman surga, "farta'u," maka irta'u, kata Rasulullah, singgahlah kalian di taman-taman surga tersebut, mampirlah kalian di taman-taman surga tersebut. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya, ini diantara kebiasaannya para sahabat ya, Bapak dan Ibu sekalian, di antara kebiasaan mereka itu adalah orang-orang yang huras, orang-orang yang sangat antusias ya, kalau kita bahasakan sangat serakah terhadap perkara akhirat ya, yang berkenaan dengan masalah ilmu syar'i, masalah agama, masalah akhirat. Mereka itu orang-orang yang sangat luar biasa antusias
Makanya kalau ada perkara-perkara yang mereka tidak ketahui yang berkenaan dengan masalah syariat kita ini, mereka langsung tanyakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kalau kayak kita. Kalau kayak kita sebaliknya. Urusan dunia kita kepoan, kalau kata orang sekarang. Ya, adapun masalah akhirat kita tidak peduli. Ya, yang kita pedulikan adalah masalah duniawi. Ya, yang kita semangat untuk bertanya ya adalah masalah duniawi. Adapun masalah akhirat kadang-kadang kita sabodo ya seperti itu. Taib. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan riyadul jannah? Ya, taman-taman surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya hilaquz zikri. Ya, halaqah zikir atau halaqah ilmu atau majelis ilmu. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melewati majelis zikir atau apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, singgahlah kalian di tempat tersebut. Ya, dan tempat tersebut surga, taman-taman surga tersebut adalah hilaquz zikri atau majelis ilmu. Taib. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita menuntut ilmu, ketahuilah bahwa kita sedang, kalau kata orang sekarang, OTW surga. OTW ke surga. Sedang menuju ke surga. Dan kata para ulama bahwasanya jalan terekspres memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Ya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan kepada kita semua, siapa yang bersusah-susah, berpayah-payah, berlelah-lelah keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka ketahuilah bahwa dia sedang dimudahkan jalan. Ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami telah perintahkan, kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummu, yang mana ibunya telah membawa dia, telah mengandung dia, ya wahnan ala wahn, kepayahan di atas kepayahan. Ya, itu luar biasa ya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang namanya mengandung seorang anak itu wahnan ala wahn, kepayahan di atas kepayahan. Ya, kita lihatlah, misalnya kita sebagai seorang suami, ya, itu kita lihat bagaimana kalau istri kita itu mengandung. Ya, itu luar biasa. Seharusnya bagi bapak-bapak yang sudah punya istri, ya, yang biasa melihat istrinya mengandung, seharusnya dia harus lebih bakti lagi kepada orang tuanya. Dia lihat sendiri depan matanya bagaimana istrinya itu menderita. Kita, bapak-bapak sekalian, kita taruh kelapa misalnya di perut kita, coba ikat bawa kemana-mana. Ya, nggak usah 9 bulan, nggak usah 8 bulan, coba 2 bulan. Ya, tidur telentang salah, tengkurap nggak mungkin. Ya, balik kanan salah, miring kiri salah gitu. Nggak ada yang benar kalau orang hamil itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang namanya hamil itu ketika seorang ibu mengandung bayinya wahnan ala wahn. Ya, penderitaan di atas penderitaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak gambarkan perkara-perkara yang lain wahnan ala wahn. Akan tetapi seorang ibu yang mengandung anaknya, Allah gambarkan wahnan ala wahn, penderitaan di atas penderitaan, kepayahan di atas kepayahan. Ya, ibu-ibu tahulah. Ya, kalau kayak kita suami hanya bisa ngelihat ya bagaimana istri kita berjuang mengandung anaknya. Nah, setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa fisaluhu fi amain. Nggak cukup sampai di situ. Bayangkan, ketika ibu kita melahirkan kita, maka taruhannya itu nyawa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, taruhannya nyawa, bukan taruhannya kipas angin, enggak. Taruhannya nyawa. Ya, kalau misalnya ada apa-apa, dan saya sering mendengar, saya sering melihat bagaimana seorang ibu di saat melahirkan atau pasca melahirkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan setelah dikandung gitu kan seperti itu, wa fisaluhu fi amain. Disusui lagi 2 tahun lamanya. Ya, bagaimana seorang ibu
Ya mungkin yang punya istri tahulah bagaimana misalnya istri kita kalau di saat menyusui, kemudian mohon maaf ya, awal-awal menyusui itu susunya tidak bisa keluar, itu sakit itu. Ya, kita nggak ngerasain tapi kita bisa ngelihat bagaimana menderitanya istri kita ketika istri kita mengalami kejadian seperti itu. Ya, kemudian dibesarkan, ya kita tahulah bagaimana yang sebelumnya ibu kita yang bisa istirahat gitu kan, bisa rehat sesuka hatinya. Begitu punya bayi gitu kan, seperti itu jam 1 malam di saat orang semua terlelap dalam tidurnya, di saat suaminya lagi terlelap tidurnya, dia harus bangun malam-malam, anaknya menangis karena lapar pengen menyusui, ya kemudian pampersnya digantikan, ya kemudian bagaimana lagi kalau misalnya anaknya lagi dalam kondisi sakit, dia sendiri nggak mau makan, nggak nafsu makan. Itu bagaimana perjuangan seorang ibu ketika mengandung, ya kemudian melahirkan dan membesarkan anaknya. Maka sangat pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perkara ini kepada setiap manusia. Jadi wajib bagi setiap dari kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Bapak dan Ibu azani Allah wa iyyakum, perhatikan di banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak orang tua setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan haknya Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak kedua orang tua kita. Dan ternyata ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil." Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Apa perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel? Yang pertama, la ta'buduna illallah. Ya. Ini haknya siapa ini, Bapak-bapak sekalian? Haknya Allah. Haknya Allah apa? La ta'buduna illallah. Jangan sekali-sekali kalian menyembah selain Allah. Itu haknya Allah. Ya. Jadi kita nggak boleh menyembah kepada selain Allah, hanya boleh kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara-saudara kita, wa na'udzubillah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, di samping mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk misalnya, di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga berdoa kepada penghuni kuburan, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia menyerahkan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia juga menyerahkan, mempersembahkan ibadahnya tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'buduna illallah. Jangan sekali-sekali kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada selain Allah, itulah yang disebut hakikat kesyirikan. Taswiyatu ghairillah billah, menyetarakan, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala fima huwa min khasaisillah, yang menjadi kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Berdoa itu kekhususan siapa? Hak prerogatifnya siapa? Doa hanya boleh kita tujukan kemana? Ke Allah. Kapan kita berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya kita menyetarakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak boleh, Allah nggak ridho. Walaupun terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam topnya ya. Karena manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik yang ada di alam semesta ini. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul saja, bukan untuk diibadahi, bukan untuk disembah. Kapan kita menyembah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk misalnya kita berdoa atau beristighatsah atau beristi'anah, beristi'adzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita telah menyetarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Yang pertama, dan ini tentu saja kepada kita semua, la ta'buduna illallah. Jangan sekali-sekali kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana. Perhatikan, setelah Allah menyebutkan haknya Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan hak kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana.
ya. Dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya berbuat baik atau dengan sebaik-baiknya bakti. Jadi bukan bakti kaleng-kaleng. Kalau kata orang, bukan bakti asal-asalan, ya, bukan berbuat baik asal-asalan, asal berbuat baik kepada orang tua enggak cukup. Ya, perhatikan Allah di sini katakan wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik dengan sebaik-baiknya berbuat baik. Perhatikan, yang belajar bahasa Arab itu pasti tahu. Di sini Allah mengatakan wabil walidaini setelah wabil walidaini ihsana. Sebelum kata ihsana itu ada kata mahdzuf di situ. Ada yang terbuang di situ. Kalau posisinya sebagai masdar, maka yang terbuang di situ adalah bahwa wabil walidaini ahsinu ihsana. Ya, itu kalau posisinya sebagai masdar. Dan kepada kedua orang tua kalian ahsinu, hendaklah kalian berbuat baik ihsana, dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Ya, jadi nggak sekedar berbuat baik saja. Udahlah, yang penting saya berbuat baik, nggak cukup. Ya, harus perfect. Ya, kebaikan kita, bakti kita kepada orang tua kita nggak boleh bakti kaleng-kaleng, nggak boleh kebaikan kaleng-kaleng, tapi harus benar-benar kebaikan dan bakti. Itu kalau terhadap kedua orang tua kita. Taib. Kalau misalnya posisinya sebagai maf'ulun bihi, maka kita katakan takdirnya di situ adalah istausu bil walidaini ihsana. Ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Jadi nggak hanya sekedar berbuat baik saja, tapi betul-betul berbuat baik dari segala sisi. Ya, berkata-kata, harus berkata-kata yang sangat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, dengan perbuatan kita harus perbuatan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan haknya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak kedua orang tua kita. Ini menandakan bahwa betapa besar ya keutamaan, keagungan berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik, ini ayat yang pertama. Kemudian selanjutnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ya, ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullah. Ya, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya di sini adalah tauhidkanlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Sembah dan tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi di sini haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah. Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, dan jangan kalian mensyarikatkan atau menduakan atau menyetarakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Ya, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbakti dengan sebaik-baiknya bakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kul, katakan wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian. Maksudnya ahlul kitab. Ya, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan membacakan apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alla tusyriku bihi syai'a. Ya, jangan sekali-sekali kalian menduakan, mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, lagi-lagi di sini setelah haknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak kedua orang tua kita. Allah katakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik, ya. Kemudian selanjutnya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan wahai Muhammad, Allah ta'budu illa iya, janganlah engkau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik dan sebenar-benarnya berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, apabila ya salah seorang di antara keduanya sudah mencapai usia yang sepuh, ya, atau salah seorang di antara keduanya, fala takul lahuma, jangan engkau berkata kepada keduanya uffin, perkataan ah. Ya, berapa banyak anak sekarang
kalau disuruh beli gas sama orang tuanya, ah ibu, artis Korea kok disuruh beli gas. Subhanallah. Itu anak-anak sekarang kan seperti itu. Ya, ah ibu, malu dong dilihat tetangga. Masa anak keren begini disuruh beli gas? Ya, Allah katakan, fala takul lahuma uffin. Jangan engkau berkata kepada keduanya ah. Saya tanya sama bapak-bapak sekalian. Di sini, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata ah. Maksudnya apa kira-kira? Ya. Maksudnya apa kira-kira? Kalau kata ah saja tidak bisa, tidak boleh, dan itu termasuk perbuatan dosa besar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi di atas kata-kata ah atau perbuatan di atas kata ah. Ah. Yang masih punya orang tua nih, perhatikan. Ya. Kalau perkataan ah saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk salah satu dosa besar, ya, termasuk daripada bentuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua, maka bagaimana lagi dengan membentak kedua orang tua kita? Ya. Dan saya sering dengarkan orang yang sampai na'udzubillahi min dzalik wa nasallallahu taala salam wal afiyah. Ada anak sampai tega membunuh ibunya gara-gara tidak dikasih uang jajan. Ya, ada anak yang tega membunuh orang tuanya karena tidak dibelikan motor dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang anak pernah saya lihat dibelikan motor tapi tidak sesuai seleranya, dia hancurkan itu motor di hadapan orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak ngerti anak-anak seperti ini nantinya mau lihat apa. Ya. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita bahwa salah satu di antara dosa yang kezaliman yang tidak ditangguhkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat nanti adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Saya punya cerita ya. Ada teman, semoga Allah mengampuni. Teman ini penghafal Quran. Ya, teman ini penghafal Quran. Sudah meninggal, semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau. Jadi, si anak ini entah kenapa marah apa terhadap orang tuanya, perantau sama kayak anak, perantau di Jakarta ini. Nggak tahu apa yang membuat dia marah sama orang tuanya sampai dia ngeles, nggak mau terima telepon, nggak mau telepon, ya, orang tuanya pesan ke teman-temannya, tolong datangi kontrakannya, saya mau ngomong gitu. Ketahuan sama temannya, dia pindah kontrakan lagi. Demikianlah seterusnya, ya, kontrakannya ketahuan, dia pindah lagi, ngeles, menghindar dari orang tuanya, ya, sampai akhirnya menikah, punya anak. Suatu ketika teman tersebut pergi ke ke tempat istrinya, ya, di luar kota, naik motor. Qadarullah, teman ini baru pertama kali naik motor mungkin keluar kota. Ya, ada satu tempat itu, nggak usah saya sebutkan namanya, takut ada yang lihat. Ada satu tempat itu di situ memang sering dilalui oleh truk-truk pasir yang rodanya itu sampai 10 bahkan mungkin lebih, ya. Sampai si teman ini kayaknya mau nyalip di tanjakan, mau nyalip truk ini. Kemudian mungkin dari depan itu ada bus atau mobil lah atau kendaraan lain. Subhanallah, motornya terlempar keluar, dianya terlempar ke dalam. Ya, dilindes sama truk. Subhanallah, dilindes sama truk dan bagian perut sampai ke bawah habis. Ya, bahkan sopir truknya itu nggak ngerti kalau dia ngelindes gitu loh, sampai diingatkan sama orang-orang. Ya, saya berbaik sangka kepada beliau. Ya, karena beliau hafal Quran, ini nggak diapa-apain sama Allah, tapi di bawahnya itu dihabiskan seperti itu. Ya, mudah-mudahan sebagai kafarah penggugur dosa gitu kan, seperti itu. Jadi intinya bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu tidak kalau dia nggak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ukubahnya itu akan disegerakan di dunia. Ya, dan tidak mengurangi nanti iqabnya, ukubahnya, hukumannya di akhirat. Kalau misalnya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ketika di dunia dia sudah dihukum oleh Allah, disegerakan azabnya, lalu kemudian nanti di akhirat tidak diazab. Selama dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azabnya di akhirat tidak dikurangi dan akan ditabungkan, akan disimpankan juga untuknya. Wa na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullah taala salam wal afiyat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqul lahuma uffin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengambil standar terendah. Ya, standar terendah itu kan standar terendah kan? Kalau misalnya kita ngomong kepada orang tua kita gitu.
Enggak gitu. Itu kan standar terendah. Walaupun kita ucapkan secara lemah lembut, tapi itu standar terendah. Kalau misalnya kata saja, kalimat uffin saja adalah merupakan bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua kita, maka bagaimana lagi di atas itu? Bagaimana lagi misalnya kalau kita membentak orang tua kita? Bagaimana lagi misalnya kalau kita membuat orang tua kita menangis? Bagaimana lagi misalnya kalau kita membuat orang tua kita dimaki-maki oleh orang lain misalnya, dan lain sebagainya? Maka tentu saja dosanya ini lebih besar lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya, wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada orang tua kita perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Nah, kemudian dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkurli, ya, hendaklah engkau, kata Allah, bersyukur kepadaku. Jadi di sini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haknya, ya. Anishkurli, kata Allah, hendaklah engkau bersyukur kepadaku. Yang kedua, walidaika, dan hendaklah engkau berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Jadi setelah kita diwajibkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah itu hukumnya wajib. Ya. La in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmatku, kata Allah. Wa la in kafartum, akan tetapi ketika kalian mengkufuri nikmatku, kata Allah, ingat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, sangat pedih. Jadi wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban kita setelah kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wali walidaik, dan wajib bagi kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau ada yang nanya, ya, mana dalilnya wajib berterima kasih kepada kedua orang tua kita? Jawabannya, dalilnya ada dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala katakan, anishkurli, ya, walidaika. Ini dalilnya wajib bagi setiap anak untuk berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ucapkan, ya, terima kasih tersebut. Ungkapkan rasa terima kasih tersebut, dan buktikan, ya, daripada rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Baik. Kemudian, ya, ikhwati fillah wa akhwati fiddin, azzani Allah wa iyyakum, di antara perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kita melihat anak, bapak dan ibu sekalian, ya, kalau kita melihat ada seseorang yang sukses, biasanya yang udah min wara imri'in azim imra'atun azimah. Biasanya kalau kita lihat ada seorang yang sukses, coba deh, ya, telusuri, cari tahu siapa yang ada di belakangnya. Itu biasanya seorang ibu. Biasanya anak yang sukses itu biasanya dia yang sangat berbakti kepada orang tuanya, ya. Saya nggak usah sebutkan. Saya sering ngelihat ada satu negara, mungkin negara komunis, ya, pokoknya kafir lah, ya, mayoritasnya itu kafir negara ini. Tapi subhanallah, mereka itu saya sering lihat, ya, kalau orang tuanya sudah sepuh, itu Masya Allah. Ya, kalau kayak kita kan kebanyakan kalau mau ke mall, ya, ajak istri, ngajak anak. Jarang gitu loh, ada yang mau ngajak ibunya yang sudah sepuh. Kalau mereka sampai didorong-dorong gitu loh. Dan kadang-kadang mereka itu nggak ngasih makan anaknya sebelum ngasih makan ke ibunya. Dia dorong ibunya, padahal mereka bukan orang Islam. Dan apa yang terjadi? Dibukakan dunia baginya. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena bakti mereka kepada orang tuanya, maka bagaimana lagi dengan kita, ya, yang bukan hanya di dunia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sampai nanti di akhirat kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, An Abi Amr Asy-Syaibani qala, dari Abu Amr Asy-Syaibani qala, ya, hadis ini adanya dalam kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ya. Haddatsana sahibu hadhid dar, telah menceritakan kepada kami sahibu hadzal dar, yang punya rumah ini, wa auma'a biyadihi ila dari Abdillah. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini menunjuk kepada rumahnya Abdullah, ya. Abdullah siapa di sini? Ya, mungkin adik-adik tahu, ya.
Abdullah siapa? Kan Abdullah banyak kan? Ada Abdullah bin Jabir, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum ajmain. Abdullah siapa kira-kira di sini? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, atau Abdullah bin Abbas? Siapa? Perhatikan ya. Masyhur di kalangan para sahabat, kalau yang disebut cuma Abdullah saja, namanya cuma Abdullah saja, maka yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi masyhur itu terkenal di kalangan sahabat. Kalau hanya disebutkan nama Abdullah saja, tidak disebutkan nama orang tuanya, maka yang mereka maksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, karena banyak Abdullah dan mereka semua adalah ulama-ulamanya para sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajmain. Qala, beliau berkata, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Ya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, dan tentu kita semua mau menginginkan amalan kita, mengerjakan satu amalan yang mana amalan tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya sekedar amalan saja. Bukan hanya sekedar amalan kebaikan saja, tapi kita mau mengerjakan satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk daripada orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya kan seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, as-salatu ala waktiha. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Ini amalan yang pertama, dan ini berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, yang kedua kata beliau, kemudian qultu, aku bertanya lagi kepada Rasulullah, tsumma ayyun? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW bersabda, tsumma birrul walidain. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan, dalam hadis ini selaras dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di ayat-ayat tadi yang kita bacakan, Allah yang pertama kali menyebutkan haknya, kemudian hak kedua orang tua kita. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat, berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, tsumma birrul walidain, kemudian berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wallahu taala alam bisawab. Kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan.
salli ala kama shallaita ala Taib. Kita lanjutkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab pertanyaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya summa birrul walidain. Kemudian berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian perhatikan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu lagi-lagi bertanya, ya summa ayyun. Kemudian apa lagi biar bisa menjadi bahan perbandingan bagi kita. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan tahu ya betapa luar biasa keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jihad adalah merupakan menara agama kita ini. Kita tahu kan yang namanya menara itu adalah merupakan bangunan tinggi. Ya, yang mana bangunan tersebutlah yang pertama kali terlihat kalau kita melihat masjid, kalau masjid ada menaranya. Nah, Rasulullah SAW mengumpamakan bahwa menara daripada agama kita ini adalah jihad. Tapi perhatikan, Rasulullah SAW tidak mengatakan ya yang pertama ya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Enggak. Rasulullah katakan yang kedua ya perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain. Jadi Allah menyebutkan birrul walidain sebelum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat betapa birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, Abdullah bin Amr mengatakan, "Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang yang pernah datang kepada Rasulullah SAW, seorang pemuda datang menghadap kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasta'dzinuhu fil jihad. Ya, si pemuda ini ternyata datang meminta izin kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para pemuda di zaman Rasulullah seperti itu, ya. Bahkan anak-anak yang usianya di bawah umur, kata orang di bawah umur, ya. Seperti misalnya pada momen perang Uhud. Itu kan banyak sahabat junior yang masih di bawah umur, kayak Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Ya, mereka itu berusaha bagaimana caranya memperlihatkan jalannya digagah-gagahin di hadapan Rasulullah supaya diizinkan untuk ikut berperang. Ya, ada yang ditolak, nggak boleh, masih kecil, akhirnya nangis-nangis. Ya, kalau kayak kita sekarang beker-beker. Ini pemuda zaman dulu, ya, di zaman Rasulullah. Kalau sekarang pemuda-pemuda usia seperti itu nongkrongnya di kafe-kafe, nontonnya drakor, ya, drama Korea, artis idolanya artis-artis Korea dan seterusnya. Ya, ini anak muda di zaman sekarang. Tapi kalau anak muda di zaman Rasulullah datang meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berperang. Itu pemuda di zaman Rasulullah. Makanya jangan heran kalau cuma tahunan datangnya Islam ini, hanya usianya tahunan saja, Persia dan Romawi takluk di hadapan kaum muslimin. Ya, Persia dan Romawi yang sudah berkuasa lebih dari 8 abad atau lebih dari 800 tahun, hanya dalam hitungan tahun saja takluk bertekuk lutut terhadap kaum muslimin. Ya, tepatnya pada tahun ke-22 Hijriah pada perang Nawahan, itu mereka dicabut sampai ke akar-akarnya oleh kaum muslimin. Ya, menguasai percaturan dunia pada saat itu. Logistiknya jangan tanyakan, persenjataan
jangan tanyakan tentara mereka, nggak usah dipertanyakan jumlahnya, kualitasnya nggak usah dipertanyakan. Akan tetapi takluk di hadapan kaum muslimin. Karena kenapa? Pemudanya modelnya seperti ini. Ya, pemuda ini datang menghadap kepada Rasulullah. Yasta'dzinuhu, ya, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jihad, untuk ikut berperang, ikut berjihad. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah mengatakan, "Udah boleh. Ya, bagus kamu, udah silakan ikut berjihad." Rasulullah malah bertanya, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahayyun walidak?" Saya mau tanya kamu. Ya, kalau bahasa bebasnya, orang tua kamu masih hidup enggak? Ya. Orang tua kamu masih hidup nggak? Ya, apa kata pemuda tersebut? Naam, masih hidup wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fafihi ma fajahid. Maka pada keduanya engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perhatikan, di zaman itu tentara personil sangat dibutuhkan oleh Islam. Ya, untuk membela agama Islam. Akan tetapi Rasulullah tidak mengiyakan, ya, tidak memberikan izin kepada si anak muda ini. Bahkan Rasulullah bertanya kepada anak muda ini, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya, masih hidup wahai Rasulullah. Kalau begitu, kamu jihadnya kepada orang tua kamu saja. Ya, ini berjihad loh ya. Ini berjihad. Gimana lagi misalnya kalau kita izin kepada orang tua kita untuk nonton konser gitu loh. Ya, nggak dikasih izin. Ada yang sampai nangis beker-beker. Ada yang menjelek-jelekkan orang tuanya karena nggak dikasih apa, nggak dibeliin tiket buat nonton konser gitu kan, seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Wa nasallallahu taala assalamu alafiyah. Semoga anak-anak yang ada di sini tidak seperti itu. Ya, taib. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, ya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala. Lalu kemudian orang tersebut berkata, pemuda ini berkata, jitu ubayyi'uka alal hijrah. Ya, wahai Rasulullah, aku datang untuk membaiatmu untuk berhijrah. Ya, saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hijrah di sini yang dimaksudkan apa? Apakah berpindah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, atau berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, atau berperang? Apa yang dimaksudkan di sini? Hijrah secara maknanya atau hijrah ikut berperang? Ikut berperang. Karena si datang kepada posisinya sudah hijrah. Ya, sudah hijrah kan, pada waktu itu sudah di Madinah kan? Maka yang dimaksudkan di sini datang berbaiat kepada Rasulullah dalam rangka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian si anak muda ini mengatakan, wa taraktu abawayya ya bekian. Wahai Rasulullah, ya, mungkin bangga dia ngomong kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, kalau bahasa bebasnya, tahu nggak sih, saya datang ke sini, saya tinggalkan orang tua saya lagi dalam keadaan nangis. Ya, biasa kan, kalau ada seorang anak yang ngomong sama orang tuanya, Pak, Bu, mau izin keluar berperang. Gimana kira-kira perasaannya orang tua kita? Ya nangislah, karena yang namanya berperang itu taruhannya adalah nyawa. Ya, bisa jadi yang kembali hanya tinggal nama saja kan, seperti itu. Orang tuanya nangis. Nah, si anak muda ini cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya meninggalkan orang tua saya dalam keadaan menangis. Ya, maka apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Masya Allah, kamu tuh hebat ya, luar biasa kamu. Kamu tinggalin orang tua kamu demi jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira gimana lagi kalau ada seorang anak durhaka kepada orang tuanya gara-gara artis Korea misalnya? Ya, gara-gara drakor misalnya, atau gara-gara urusan duniawi kira-kira. Kalau urusan akhirat saja, urusan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala saja, orang tuanya nangis, Rasulullah mengatakan irji ilaihima. Ya, kalau bahasa bebasnya, kamu baliki kepada kedua orang tua kamu. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tugas kamu sekarang bikin orang tua kamu ketawa, buat orang tua kamu tersenyum sebagaimana engkau buat orang tua kamu menangis. Ya, nah di sini kita bisa ambil pelajaran, adik-adik sekalian yang masih punya orang tua, kalau ingat-ingat dan mungkin pernah, kalau dulu kita pernah membuat orang tua kita menangis karena kita, ya, karena kebandelan kita, karena nggak bisanya kita diatur, karena karena kedurhakaan kita kepada keburukan kita, sikap buruk kita kepada kedua orang tua, maka setelah ini gimana caranya bikin orang tua kita tertawa, ya? Gimana caranya bikin orang tua kita tersenyum?
Ya seperti itu. Nggak usah jauh-jauh. Ya, kita pernah gibahi orang lain, bukan orang tua. Kita pernah gibahin orang lain. Ya, syaratnya untuk bertaubat dari dosa gibah 3 tambah 1 berarti 4 kan? Syaratnya yang keempat adalah bahwa kita harus meminta kehalalan, keridhaan, meminta maaf kepada orang yang kita gibahin tersebut. Ya, kalau misalnya orang yang sudah kita gibahin tersebut, kita datang kepadanya, minta maaf, afwan akhi, ana pernah gibahin antum, antum mau nggak maafin ana? Ana mau maafin antum, tapi taruh BPKB motor kamu dan motornya, baru ana maafin. Kalau itu pun dia mau maafin kita karena dengan menyerahkan BPKB dan motor kita, kita lakukan itu demi keselamatan kita di akhirat. Qabla ayyati yawm, sebelum datang hari nggak ada BPKB motor, nggak ada dirham, nggak ada dinar. Kalau orang lain saja, ya kita seperti itu, maka bagaimana lagi kepada kedua orang tua kita? Jadi orang yang pernah membuat menangis orang tuanya, orang yang pernah menyusahkan orang tuanya, membuat orang tuanya dulu susah, sedih gara-gara dia, maka segera bikin orang tua kita bahagia. Ya, seperti itu cara membalasnya. Taib. Rasulullah mengatakan fadhikhuma kama abkaitahuma. Kamu kembali kepada kedua orang tua kamu, bikin kedua orang tua kamu tersenyum sebagaimana engkau membuatnya menangis. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala melanjutkan, fahaditsni bihinna. Beliau berkata fahaddatsni bihinna. Fahaditsni bihinna. Rasulullah menerangkan perkara tersebut kepadaku, walau istazattuhu lazadani. Andai aku meminta tambah, kata beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ya memberikan kabar kepadaku perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karenanya barometer keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya kepada seorang hamba adalah ridho kedua orang tuanya. Ya. Jadi kalau mau menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah orang tua kita ridho kepada kita. Maka insya Allah taala pada hakikatnya kita sudah membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Adam qala, ya telah menceritakan kepada kami Adam, qala beliau berkata haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Ya ini ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari. Qala beliau berkata haddatsana Ya'la bin Ata, ceritakan kepada kami Ya'la bin Ata an abihi dari ayahnya an Abdullah bin Umar qala, dari Abdullah bin Umar beliau berkata ridho rabbi fi ridhol walid. Ya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala ada pada ridhonya kedua orang tua kita, wasakhatur rabb, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala fi sakhatil walid, pada murkanya kedua orang tua kita. Maka siapapun dari kita, wa na'udzubillahi min dzalik, yang membuat murka kedua orang tuanya, maka pada hakikatnya dia telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi beliau menceritakan annahu atahu rajulun faqala, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meminta mau berkonsultasi, ya, mau bertanya kepada beliau radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, orang tersebut mengatakan, inni khatabtu imra'atan. Aku wahai Ibnu Abbas pernah melamar seorang gadis. Fa'abat an tankihani. Ternyata ya perempuan tersebut menolak lamaranku. Jadi ditolak pemuda tersebut. Wa khatabaha ghairi. Ya, fa'ahabbat an tankihahu. Dan mirisnya ya, wanita tersebut dilamar oleh pemuda yang lain. Lalu kemudian wanita tersebut menerima lamaran pemuda tersebut. Ya, kalau kata orang sekarang sakitnya tuh di sini. Ya, dia ngelamar tidak diterima, giliran orang lain melamar diterima, kan seperti itu. Jadi itu sakit luar biasa. Itu salah satu kejadian yang mungkin nggak bisa kita lupakan dalam hidup gitu. Ya, nah kata si pemuda ini, fagirtu alaiha faqataltuha. Ya, lalu aku pun cemburu kepadanya. Lalu kemudian aku pun bunuh gadis tersebut. Ya, kalau ada ada ungkapan orang-orang sekarang cinta ditolak dukun bertindak, ini jelas keliru. Ya, ini cinta ditolak sajam bertindak, senjata tajam bertindak. Dibunuhlah wanita tersebut. Subhanallah. Ya, itu saking cemburunya.
terbakar oleh rasa cemburu, dia ngelamar kok nggak diterima, pemuda lain melamar kok diterima gitu loh, seperti itu. Terbakar ya, kemudian dia pun bunuh wanita tersebut ya. Kemudian si pemuda ini bertanya, fahalli min taubah, ya wahai Ibnu Abbas, apakah saya masih ada taubat? Jadi dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Apa kata Ibnu Abbas? Apakah Ibnu Abbas mengatakan, "Oh ya, innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu mungkin kalau kita ditanya seperti itu, dan memang betul. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jangankan satu dosa, bukan meremehkan loh ya. Ini menunjukkan betapa Maha Pengampunnya Allah. Jangankan satu dosa kita sepenuh langit dan bumi. Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, ya, lawajadallaha ghafurar rahima. Maka hamba tersebut menemukan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Akan tetapi Ibnu Abbas tidak menjawab seperti itu. Apa jawaban Ibnu Abbas? Dan kesannya tidak nyambung jawaban tersebut. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, ummuka hayyah. Ana mau tanya antum, ibumu masih hidup gak sih? Coba, nyambung gak kira-kira? Orang nanya, apa saya masih bisa, saya sudah bunuh orang, saya mau taubat, ada gak sih taubat buat saya? Ada gak sih taubat bagi saya? Loh kok dia jawabnya, apakah ibumu masih hidup? Gak nyambung gitu loh. Ya, antara pertanyaan dan jawaban gak nyambung. Ya, maka kemudian kata si pemuda inilah, ya, sayang sekali ibuku sudah meninggal dunia. Maka apa kata Ibnu Abbas? Barulah Ibnu Abbas mengatakan, tub ilallah. Kalau begitu, segeralah engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan segeralah engkau bertakarrub, melakukan ibadah-ibadah, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kamu. Qala, maka Ata bin Yasar yang meriwayatkan hadis ini, fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, aku pun mendatangi Ibnu Abbas. Lalu kemudian aku bertanya, lima sa'altahu an hayati ummihi, wahai Ibnu Abbas, kenapa Anda bertanya kepadanya tentang perihal ibunya masih hidup apa enggak? Masih hidup apa sudah wafat, kan gitu. Kita juga mungkin gitu kan, nggak tahu loh kok bisa gitu loh. Orang nanya tentang taubat, orang membunuh, bertanya apakah masih ada taubat, loh kok jawabnya ibumu masih hidup. Nah, Atta yang meriwayatkan hadis ini juga bertanya seperti itu kepada Ibnu Abbas. Ya, apa hubungannya kalau bahasa bebasnya? Kemudian apa jawaban Ibnu Abbas? Perhatikan, ya. Beliau mengatakan, inilah a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Kata Ibnu Abbas, karena aku tidak mengetahui ada amalan lain yang lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain berbakti kepada kedua orang tua. Insyaallah. Ya, jadi berbahagialah bagi kita yang masih hidup kedua orang tuanya atau salah seorang di antara kedua orang tuanya. Karena pada hakikatnya kita masih pintu surga terbaik. Ya, bayangkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku nggak menemukan ada amalan apapun itu. Amalan kan banyak kan, sholat, jihad, sedekah, segala macamnya banyak. Tapi kata Ibnu Abbas, aku tidak menemukan ada satu amalan apapun itu yang lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada birrul walidah, berbakti kepada ibu kita. Ya, jadi masya Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menetapkan orang tua kita sebagai pintu utama dan pintu terbaik surga. Ada orang subhanallah, ya. Dia kejar itu pintu surga dari Sabang sampai Merauke. Benar nggak? Ya. Ada tempat bersedekah, dia kejar itu di mana tempatnya. Tapi dia nggak tahu. Ya, dia abaikan di dalam rumahnya, di depan ada pintu utama surga. Ya, ada pintu surga terbaik. Pintu surga terbaik itu adalah orang tua kita. Ya, surga itu kan pintunya banyak. Disebutkan ada 8. Ya, 4 pintu surga itu disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis. Ya, Rasulullah pernah mengatakan, man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan sepasang harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misal, infakkan rumahnya, dia infakkan mobilnya juga, dia infakkan makanan, dia infakkan uang juga. Ya, itu namanya sepasang harta di jalan Allah.
Atau misalnya kita infakkan 2 harta lah seperti itu. Intinya kata Rasulullah, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, nudia, kelak pada hari kemudian dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Abdallah hadza khair. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kana min ahli shalah, siapa yang menginfakkan sepasang harta di jalan Allah, lalu kemudian dia adalah ahlus sholat, ya. Jadi kerjanya itu sholat, sholat dan sholat, ya. Semua sholat dilahap sama dia, ya. Nggak usah cerita sholat fardu ya, karena itu kewajiban, ya. Sholat rawatib, sholat mutlak, sholat qiyamul lail, segala macamnya. Intinya hidupnya itu dihiasi dengan sholat, ya. Dan ada orang seperti itu. Contohnya misalnya Imam Ahmad rahimahullah. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Ya, contohnya misalnya dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala juga disebutkan. Ya, dan di kitab-kitab lainnya. Imam Ahmad, kata Abdullah bin Ahmad, anaknya menceritakan, beliau dalam kondisi sehat, itu beliau sholat sehari semalam lebih dari 300 rakaat. Ya, lebih dari 300 rakaat. Berarti kira-kira yang banyak sholat apanya nih? Sholat malam. Karena sholat fardu cuma berapa rakaat? Ya, sholat sholat rawatib berapa rakaat? Sholat duha berapa rakaat? Kan gitu. Ya, dan sholat mutlak berapa rakaat? Berarti yang banyak sholat malamnya. Kemudian beliau mengatakan, Abdullah anaknya menceritakan, pada saat ayahku sakit, ya, dan sakitnya ini nggak main-main. Sakitnya bukan kayak sakit kita, sakit tipes, sakit flu, ya, atau misalnya sakit kakinya bengkak karena rematik atau karena asam urat. Ya, atau kolesterolnya kamu. Beliau menceritakan bahwa sakitnya Imam Ahmad itu adalah ketika beliau dicambuk setiap harinya oleh seorang algojo. Dan para ulama menggambarkan, andai cambukan algojo tersebut dicambukkan kepada seekor onta dewasa tersebut akan jatuh terduduk. Kita tahu kan, onta itu kan kuat, ya, kuat menahan beban. Tapi kalau cambukan algojo itu diandaikan para ulama dicambukkan kepada seekor onta yang dewasa, onta tersebut jatuh terduduk. Bahkan digambarkan Imam Ahmad itu sampai patah pinggangnya gara-gara dicambuk setiap harinya oleh algojo. Ya. Kemudian digambarkan juga bahwa sampai kerasnya cambukan tersebut itu sampai dagingnya Imam Ahmad itu sampai kayak beterbangan. Ya, mungkin ibu-ibu tahu ya, kalau cacah mangga muda itu pakai pisau, pakai gamis warna hitam, itu biasanya ada terbang-terbang tuh daging mangga di baju kita, putih-putih titik-titik. Seperti itu gambarannya. Kata Abdullah menceritakan, ketika ayahku dalam kondisi sakit, ya, kita dalam posisi paling senang, ya. Sholat kita nggak mungkin sampai 150 rakaat, ya. Dapat duit 10 miliar misalnya, alhamdulillah senang banget, ya. Nggak mungkin sebegitu sholatnya. Imam Ahmad sudah dalam kondisi seperti itu, sholat 150 rakaat. Ya, ini contoh daripada ahlus sholat, orang yang menghiasi hidupnya dengan sholat. Orang-orang yang seperti ini kata Rasulullah, ya, ia mimbabis sholat. Nanti di hari kemudian dia akan disuruh masuk surga, dipanggil masuk surga, itu namanya, ya, sesuai dengan spesialisasinya dia. Kemudian kalau misalnya dia itu min ahli sedekah, orang yang ahli sedekah, al jihad dulu, min ahli jihad, dia dari ahli jihad, du'iya min babil jihad, maka dia akan dipanggil masuk surga dari pintu jihad. Salat, kemudian pintu jihad. Ya, jadi hidupnya itu jihad, jihad dan jihad. Tapi jangan habis ini cari perang, enggak. Yang namanya jihad itu bukan perang melulu. Kalau kita terjemahkan jihad itu hanya perang, ya nyari-nyari perang, akhirnya semua diperangi, gitu kan, seperti itu. Ini salah, keliru. Perlu diajarin lagi orang-orang yang seperti ini. Ya, saya pernah dengar di tempat saya, salah satu masjid tempat saya ngisi kajian, masjid itu butuh karpet. Kalau nggak salah itu nilainya sekitar, ya, masjid buka open donasi, ya, dan bolehkan. Salafnya nggak usah kita sebutkan sekarang, tapi ada salaf. Ke KM. Kalau nggak salah dia bilang 5 seperti itu. Dan sampai pada hari siapa? Ya, di salah satu masjid yang isi kajian di Jakarta, itu ada masjid yang setiap bulannya listriknya
ya hampir 10 juta lah pemakaian listriknya. Sampai hari ini nggak orangnya yang biarin tuh masjid, listriknya nggak orang-orang yang, kalau antum pernah Allah, ketika masjid tersebut dulunya dibangun, ya, ikut bantu. Apa katanya? Ini bahasa ana ya. Mungkin katanya begini, mohon maaf, ya uang saya masih cukup. Jadi nggak terima donasi. Masjid yang proyek masjid itu di atas 30 M itu dibangun sendiri, ditanggung sendiri, dan itu masjid megah, ya. Bahkan sampai pakai eskalator lah gitu kan, pakai eskalator sampai katanya kita kalau celinguk gitu cari kotak amal, kotak infak, nggak ada gitu di masjid. Ya, biaya operasionalnya ya mungkin puluhan juta itu ditanggung oleh satu orang. Ya, jadi masya Allah ada orang yang seperti itu. Ampun, tarik jadi nggak ya? Jadi nggak ya gitu loh. 100.000, aduh, dipikirin ya. Sampai ada pernah orang bikin, dia cabuannya ternyata yang keluar 1.000. Ya memang dia cari yang 1.000, yang 100.000 jatuh. Akhirnya sama orang yang belakangnya diambil, kemudian dimasukkan di celengan. Ya, dia masukin ke 1.000 ke celengan, orang yang di belakang nemu dimasukin 100.000. Jadi ya Allah, jadi berat banget bagi kita. Ada orang yang masya Allah. Nah inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Faman kana min ahli sadaqah. Kalau dia itu termasuk daripada ahli sedekah, du'iya min babis sadaqah. Nanti dia akan dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu sedekah. Ya, kata Rasulullah, faman kana min ahli siyam atau min ahli saum. Kalau dia adalah seorang yang ahli saum, jadi harinya itu dihiasi dengan puasa dan puasa. Du'iya min babir royan, maka dia akan dipanggil dari pintu ar-royan. Kata Rasulullah, ya la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang bisa masuk di pintu ar-royan tersebut kecuali orang-orang yang gemar atau hobi berpuasa. Ya, jadi ini 4 pintu surga disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis, dan yang lainnya disebutkan di hadis yang berbeda-beda. Nah, perhatikan ya bapak-bapak dan ibu-ibu, azan ya Allahu ayakum, surga ini mempunyai pintu utama. Ya, kayak bangunan istana. Ya, ada pintu samping, ada pintu, banyak pintunya. Saya mau tanya, kalau istana, ya, atau taruhlah rumah pada umumnya, itu pintu utamanya di mana? Sebelah kiri, sebelah kanan, atau belakang? Depan. Berarti pintu tengah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullahu taala jami'a, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ya. Al-walidu. Di sini Rasulullah mempergunakan kata al-walid, bapak, bukan ibu. Ya. Ada yang tahu nggak kenapa Allah mempergunakan di sini kata al-walid? Kenapa bukan al-ummu atau al-walidatu? Ada yang tahu? Kalau bapak saja pintu utama, pintu tengah surga, maka bagaimana lagi dengan ibu kita? Ya, karena Rasulullah menyebutkan ummuka sampai 3 kali. Kalau bapak saja yang Rasulullah sebutkan hanya 1 kali adalah pintu terbaiknya surga, maka bagaimana lagi dengan ibu kita? Jadi lagi-lagi di sini Rasulullah mempergunakan standar paling rendah. Ya, kalau standar paling rendah saja yaitu bapak kita adalah pintu tengahnya surga, pintu utama dan pintu terbaiknya surga, maka bagaimana lagi dengan ibu kita? Ya, taib, kata Rasulullah, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ya, ayah, bapak adalah merupakan pintu utama, pintu terbaik surga. Kata Rasulullah, fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab. Kalau engkau menghendaki, silahkan engkau menyanyiakan pintu surga tersebut, pintu terbaik surga tersebut. Jadi Rasulullah ngasih kita pilihan. Kalau kamu mau, silahkan engkau sia-siakan pintu surga terbaik tersebut. Awih fadhu. Atau kalau engkau mau, silahkan engkau jaga pintu terbaik surga tersebut. Ya. Dan ternyata banyak di antara kita, para anak yang lebih menyia-nyiakan pintu terbaik surga tersebut. Subhanallah. Ada orang, ada anak yang jauh-jauh mengejar pintu surga, tapi dia lupa bahwa ternyata pintu surga terbaiknya
ada di dalam rumahnya, ada di depan matanya. Taib, ya. Mungkin ini ya, ada tanya jawab kayaknya ya. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih ada ya. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya nanti kita lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya? Siapa duluan? Oh, silahkan Bapak dulu. Barakallahu fikum. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Permasalahan ini sering mengundang kontroversi di tengah-tengah umat. Bahkan kalau kita katakan bahwa ini adalah hadis yang sahih, betul bahwa orang tua Rasulullah SAW di neraka, kita dikatakan songong, ya. Kita dikatakan kurang ajar, dan kita dikatakan oh ini Wahabi nih, nggak tahu diri nih. Masa dikatakan orang tua Rasulullah SAW di neraka? Rasulullah SAW itu pernah ditanya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya inna abi wa abuka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu berada di neraka. Ya, jadi seperti itu. Karena dalam beragama itu kita nggak boleh main perasaan. Ya, jadi agama ini dibangun di atas ilmu. Kalau kata Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, ya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab mengilmui terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Jadi dasar daripada agama kita ini adalah ilmu, ya, adalah dalil. Qala Allah, qala Rasul, bukan baper gitu loh, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan logika, tapi ya agama kita ini berdasarkan ya dalil. Kalau misalnya dalil mengatakan seperti itu, walaupun tidak sesuai dengan perasaan kita, walaupun bertentangan dengan perasaan kita, walaupun bertentangan dengan logika kita, kata orang, kita harus tepis, karena ini adalah dalil, ya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, andai agama kita ini dibangun di atas logika, maka ketika mengusap al-khuf, kaos kaki, maka tentu bagian bawahnya lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Benar nggak? Ya. Saya tanya sama antum, kalau kita pakai kaos kaki, yang injek tanah yang mana? Yang berpotensi kotor yang mana? Tapi kok yang disuruh diusap atasnya gitu loh. Nah, kalau mau pakai logika kan nggak masuk. Ya, tapi ternyata enggak, ya. Antum perhatikan, Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meragukan Abu Talib, paman yang sangat mencintai ponakannya, sangat mencintai Rasulullah, dan Rasulullah sangat mencintai pamannya. Ya, sampai-sampai ketika pamannya meninggal, Rasulullah bersedih. Kan seperti itu, ya. Pak Abu Talib itu membela dakwah Rasulullah siang dan malam. Bukan hanya pribadi saja yang dibela dari orang-orang kafir Quraisy, dari tokoh-tokoh kafir Quraisy lainnya, ya. Akan tetapi pribadi serta dakwah. Jadi Abu Talib itu adalah bemper dakwah dan pribadi Rasulullah selama bertahun-tahun, ya. Sehingga orang-orang, kalau kata orang, nobody touch him, nggak ada yang berani nyentuh Nabi Muhammad, ya. Nggak ada yang berani nyentuh Nabi Muhammad karena adanya Abu Talib. Apa yang terjadi ketika Abu Talib, ya, menjelang kematiannya, Rasulullah buru-buru datang kepada beliau supaya beliau mengucapkan kalimat syahadat. Ya, ketika Rasulullah masuk ke ruangan beliau, ternyata di situ sudah ada Abu Jahal and the gang. Ya, ada di situ di sekeliling Abu Talib. Ya, Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, kul, katakan la ilaha illallah. Katakan, ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah. Dengan kalimat ini, aku akan membela engkau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Jahal and the gang? Ya Aba Talib, atargabu ammillati Abdul Muttalib. Kamu mau murtad dari agamanya Abdul Muttalib? Mau keluar kamu dari agamanya Abdul Muttalib? Ya, ditimpali lagi oleh Rasulullah. Ya ammi, katakan ya ammi, pamanku. La, itu saking cintanya Nabi Muhammad kepada pamannya. Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah. Dengan kalimat ini, aku akan bela engkau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diulangi lagi perkataannya Abu Jahal dan teman-temannya. Ya, sampai kemudian Abu Talib mengatakan, ala millati Abdul Muttalib. Saya meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib, meninggal kafir. Ya, kita nggak boleh ragu katakan bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Meskipun mungkin perasaan kita bertentangan.
Ya Allah, padahal kan, coba bayangkan, antum pernah nggak belain Nabi Muhammad? Pernah nggak belain? Pernah nggak jadi bemper Muhammad antum? Nggak pernah. Bahkan kita terkadang membela sunnah Rasulullah saja kita nggak nyanggup gitu loh. Ya, nggak mau kita. Baru diasingkan sama orang saja kita sudah aduh bendera putih. Ya, nggak nyerah, nggak bisa lagi. Anak nggak bisa jalani sunnah Rasulullah, dibenci sama orang. Itu kita. Abu Talib membela siang malam Rasulullah SAW. Ya, sampai akhirnya ketika Abu Talib meninggal dunia, itu bukan Rasulullah sedih itu bukan karena nggak ada lagi yang belain beliau, enggak. Beliau itu bersedih karena kok bisa gitu loh. Orang lain masuk Islam, pamanku sendiri yang belain aku siang dan malam, yang aku sangat cintai, kok nggak bisa masuk Islam gitu loh. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tuh nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Masya Allah. Nah, akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Kata Rasulullah, perhatikan. Laula ana, andai bukan karena syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala, lakana fid darkil asfali minan nar. Itu Abu Talib berada di neraka jahanam paling dalam. Ya, tapi karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib merasakan azab yang paling ringan di neraka jahanam, dan itu hanya beliau yang merasakan azab paling ringan ini. Ya, kita nggak tahu, wa na'udzubillah. Kalau kita harus transit di neraka jahanam, kita nggak tahu azab apa yang akan kita rasakan. Karena azab yang paling rendah hanya dirasakan oleh Abu Talib saja. Ya, berkat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sampai di situ levelnya. Rasulullah mampu ya memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, azab yang paling rendah itu yang diberikan kepada beliau adalah ketika seseorang dipakaikan ya alas kaki yang terbuat dari neraka jahanam, ketika orang memakai sendal tersebut, alas kaki tersebut mendidihlah sampai ke otaknya. Seperti kuali yang mendidih, dan dia merasakan bahwa dia adalah orang yang paling berat azabnya di neraka jahanam. Padahal kata Rasulullah itu adalah azab yang paling rendah. Ya, itu adalah azab yang paling kecil. Dan itu hanya dirasakan oleh Abu Talib. Nah, kalau kita mau main perasaan gak ketemu. Masa iya sih seorang nabi, manusia termulia lagi. Bukan hanya manusia termulia loh Nabi Muhammad itu. Makhluk termulia, makhluk terbaik, ciptaan terbaik Allah Subhanahu wa taala. Melebihi mulianya Jibril dan seluruh malaikat-malaikat lainnya, ya, dan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Akan tetapi, ya, ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sudah katakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka innama kana qaulal mu'min, dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 51 kalau tidak salah, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, agar diberikan putusan di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na. Itu seorang muslim. Jadi bukan perasaan, tapi kalau Rasulullah mengatakan sami'na wa ata'na, enggak ada itu istilah sami'na wa fikir-fikirna, ya, kami dengarkan, kami fikir-fikir. Sami'na wa analisaina, seperti orang-orang liberal. Kita dengar tapi tunggu dulu, kita analisa dulu, sesuai enggak dengan penelitian, sesuai enggak dengan ilmu, sesuai enggak dengan perasaan kita. Kalau enggak sesuai dengan perasaan kita, ya maaf aja. Lebih parah lagi orang Yahudi, sami'na wa asaina, kami dengarkan dan kami durhakai, dan banyak diadopsi oleh kaum muslimin juga. Wa na'udzubillahi min dzalik wa nasallallahu taala salamul afiyah. Jadi itu betul Bapak, ya. Itu yang anak ketahui. Walaupun ini mengundang kontroversi di tengah-tengah umat kalau kita bahas, akan tetapi kata Rasulullah, kulil haqqa walau kana murra, katakan yang hak itu walaupun pahit, ya. Mau gimana lagi, ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saja mengatakan, kok apalagi kita yang hanya mengcopy paste sabdanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Tadi siapa? Antum dulu, fadhal. Barakallahu fiik. Taib, banyak ya, banyak contohnya. Contohnya misalnya ada, saya lupa ya, Anas bin Malik atau siapa, Abu Hurairah saya lupa. Ada salah seorang sahabat mulia yang mana ibunya itu
ya menginginkan makan jantung kurma. Ya, kurma itu ada jantungnya. Dan untuk mendapatkan barang itu, kurma harus kita tebang. Harus dimatikan, ya. Dan itu harganya nggak main-main, ribuan dirham. Ya, ribuan dirham. Kalau kayak kita mungkin puluhan juta gitu kan, seperti itu. Ya. Ada orang bertanya gitu, kok bisa gitu loh, seperti itu. Ya, bahkan beliau mengatakan lebih dari itu aku akan lakukan. Ya, dia lakukan itu. Coba, itu diantara bentuk bakti mereka kepada kedua orang tuanya. Contohnya lagi, ya, misalnya Uwais Al-Qarni, dan ini masyhur. Uwais Al-Qarni rahimahullah, beliau itu bukan sahabat. Walaupun Uwais Al-Qarni ini rahimahullah ta'ala hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi beliau itu tidak termasuk sahabat. Karena syarat untuk menjadi sahabat itu yang pertama, ya, harus bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat, sementara Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua, harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keimanannya. Ya, jadi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal di atas keimanannya. Maka ini disebut sebagai sahabat. Uwais beriman kepada Rasulullah, ya, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka beliau tidak bisa dikategorikan sebagai sahabat. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa tabi'in yang terbaik itu adalah Uwais Al-Qarni rahimahullah. Beliau bukanlah orang terkenal. Ya, kalau kayak kata orang sekarang, beliau itu bukan selebriti, ya, bukan selebgram kata orang, ya, bukan artis, bukan orang terkenal, ya, beliau orang biasa-biasa saja. Bahkan beliau itu terkesan menyembunyikan diri dari keramaian, kan seperti itu. Nah, Rasulullah pernah memberikan isyarat bahwa kelak akan ada seseorang pemuda dari negeri Yaman yang datang ke Mekah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika kalian bertemu dengan pemuda tersebut, Rasulullah menyebutkan ciri-cirinya, maka minta sama dia agar supaya dia memohonkan ampunan bagi kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ternyata di belakang hari siapa yang bertemu dengan beliau? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Antum tahu, Umar orang ketiga terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ya, Umar, kata Rasulullah, laukana nabiyun ba'di lakana Umar. Andai ada nabi nih, kata Rasulullah, setelahku, orangnya Umar, bukan Lia Edan, ya, tapi Umar orangnya. Kalau ada nabi setelahku, Umar orangnya, ya. Kata Rasulullah, andai setan bertemu Umar di satu jalan, la salaka fajjan gaira fajjik, maka setan lebih memilih untuk menghindar, ngeles. Jadi kalau misalnya ada satu gang, kayak ada gang di sini, dari ujung sana Umar, dari ujung sana setan rame-rame, kemudian dia lihat ada Umar, kabur gitu loh, kabur. Kalau kayak kita kan dekat itu setan. Kalau Umar kabur, nggak berani tuh, jin setan nggak ada yang berani sama Umar. Ya, perhatikan Umar ketika bertemu dengan pemuda ini, beliau mengatakan, engkau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tolong mohonkan ampunan untukku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Umar loh, sahabat, ya, yang mana infaknya Umar bin Khattab radhiyallahu, infak kita emas sebesar gunung Uhud, ya, Umar berinfak separuh dari setengah mud, ya, gandum, itu lebih besar nilainya infaknya Umar daripada infak kita emas sebesar gunung Uhud. Kalau bisa kita lakukan itu. Beliau mengatakan, mohonkan aku ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Uwais, dan ini kalau kita tidak sampai ke level itu, paling tidak kita berusaha. Ibunya suatu ketika yang sudah tua mengatakan kepada Uwais, ya, tahun ini ibu mau haji, nak. Ya, kalau kayak kita, ya, Uwais ini orang miskin. Kalau kayak kita, mungkin kita sudah bilang ke ibu kita, ibu kalau bicara tuh pakai otak, bu. Biaya haji itu berapa, bu? Ibu kan tahu, saya ini nggak punya apa-apa. Itu kalau kayak kita, iya. Ilah Allah, bu, orang yang muda-muda saja daftar sekarang nggak mungkin dapat. Ibu lagi umurnya 70. Ya bu, udahlah bu, nggak usah mimpi gitu. Itu kalau kita. Apa kata Uwais yang miskin dan tidak punya uang ini? Beliau mengatakan, insya Allah ibu, tahun ini kita haji. Ya, tahun ini haji. Nah, baru setelah itu beliau berpikir, aduh, gimana caranya ini gitu loh. Baru berpikir. Kalau kita enggak, ngomong dulu baru mikir. Kalau beliau ya ngomong dulu baru berpikir. Kalau kita kalau kayak kita berpikir dulu baru ngomong gitu loh. Nah,
Kemudian sekeluar bertemu dengan ibunya, apa yang beliau lakukan? Beliau cari anak sapi. Entah bagaimana caranya, dia dapatkan itu anak sapi. Kemudian anak sapi tersebut, setiap harinya beliau gendong naik ke atas gunung. Kemudian dia bawa lagi turun ke bawah gunung. Begitu setiap hari dilakukan. Yang namanya sapi, makhluk hidup, itu setiap hari, ya, bobotnya, masanya pasti bertambah. Benar nggak? Bertambah kan? Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya, ini anak sapi lama-lama kan jadi sapi gede gitu, ya, bapak sapi atau induk sapi. Dan seiring dengan itu otot-otot, ya, Uwais Al-Qarni itu nongol gitu loh. Ya, orang kalau tiap hari ngangkat, jangankan sapi ya, barbel tiap hari kan berotot gitu, ya, kan masuk akal kan gitu kan, apalagi sapi. Dan masuk akal kalau tiap hari orang mikul sapi, anak sapi, lama-lama kalau itu kebiasaannya setiap hari naik turun gunung pasti bisa, ya. Taib, ketika musim haji tiba, apa kata Uwais Al-Qarni? Ibu, ayo kita haji. Uwais, gimana caranya? Ibunya aja nanya gitu loh. Ibunya yang minta, akhirnya dia keheranan, gimana caranya? Mau naik apa? Kata Uwais, ibu, saya yang akan jadi kendaraan ibu. Antum tahu, jarak antara Yaman dan Mekah itu 1.500 km. Ya, kalau naik pesawat 2 jam. Ya, naik pesawat 2 jam. Kalau naik kendaraan, mobil misalnya, mungkin sekitar 20 jam. Kata Uwais Al-Qarni dengan yakinnya, ibu, kita berangkat haji saat ini. Ya, saya yang akan menjadi tunggangan kendaraan ibu. Dan sampai Uwais Al-Qarni ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini diantara contohnya. Ya, Muhammad Al-Munkadir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, beliau punya saudara namanya Abdullah. Beliau mengatakan, Anda ini posisi Abdullah yang rajin sholat malam. Abdullah saudaranya Muhammad Al-Munkadir. Ini disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Abdullah saudaranya Muhammad Al-Munkadir rahimahullah. Beliau itu adalah orang yang sangat rajin sholat malam. Ya. Kata Muhammad Al-Munkadir, Anda ini posisi aku yang mijitin, suka mijitin kaki ibu, mau ditukar dengan posisinya Abdullah? Nggak mau, ogah aku. Ya, padahal Abdullah itu kerjanya apa? Sholat malam, luar biasa. Beliau bilang, enggak, saya hanya mijitin kaki ibu saya, nggak mau saya ditukar posisi saya dengan Abdullah. Ya, satu lagi, namanya kalau tidak salah Syuraih. Ya, ada ulama namanya Aiwah bin Syuraih kalau tidak salah, rahimahullah. Beliau ulama besar. Ya, kalau kayak sekarang ulama-ulama kita ada kajiannya, ada majelis ilmunya, ya itu paling yang hadir 5.000, ya 10.000. Ya, beliau itu membludak, ya jamaahnya. Kalau misalnya beliau ada majelis ilmu, ya. Ibunya beliau ini, ya, Aiwah ini adalah seorang yang mohon maaf sakit jiwa, ya. Jadi ibunya ini gila, ya namanya orang gila lah, nggak pikir orang banyak apa segala macamnya. Suatu ketika beliau ini lagi mengajarkan, ini jamaah banyak banget ini, ya mungkin ratusan ribu atau nggak ngerti lah, pokoknya banyak jamaahnya, ya membeludak. Kemudian ketika beliau baru saja membuka kitabnya, tiba-tiba datanglah ibunya. Ya namanya orang sakit jiwa. Tiba-tiba beliau berteriak dari luar, Aiwah, kamu pulang kasih makan anak-anak ayam ya. Ya, kalau kayak kita, apa yang kita katakan sama jamaah? Mohon maaf jamaah, anak nggak kenal itu orang. Kemudian dalam hati, astagfirullah ya Allah, ibu saya gila nggak? Saya minta maaf. Ya mungkin gitu kalau kayak kita. Ya, itu orang siapa? Tolong dibawa dulu itu security itu dibawa gitu loh. Ya, udah maaf ya dia lagi. Itu kalau kayak kita. Ya, apa kata beliau rahimahullahu taala? Mohon maaf jamaah. Ya, mengajarkan kalian bagi saya hukumnya sunnah. Berbakti kepada orang tua saya hukumnya wajib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mau berbakti dulu sama orang tua saya. Tutup kitabnya, bawa kitabnya, beliau keluar, dia bilang sama ibunya, "Ibu, ayo kita kasih makan anak ayam-ayam kita." Itu diantara yang dilakukan oleh para ulama kita, orang-orang saleh. Dan itu harus kita contoh. Ya, walaupun mungkin kita tidak bisa sampai ke level mereka gitu, tapi paling tidak kita membuktikan. Kita bisa ngomong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah berusaha ya dengan sebaik-baiknya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua saya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin cukup ya. Udah jam 8 atau masih bisa? Masih bisa. Fadal. Kalau masih ada yang mau nanya silakan. Ana tergantung ini ya, tergantung tuan sahibul bait. Kalau dibilang terus gitu.
Gimana? Boleh kita berbakti kepada orang tua itu karena kita takut kepada Allah karena kewajiban. Tapi secara psikologis mungkin karena dia tidak pernah dekat sama orang tua atau dari kecil tinggal tidak sama orang tua, jadi secara psikologis tidak terlalu dekat. Tidak dekat dengan orang tua. Iya, secara psikologis tapi berbakti karena memenuhi kewajiban. Bukan karena Allah. Karena Allah dia berbakti kepada orang tua karena Allah. Tapi secara psikologis dia tidak dekat sama orang tua. Karena mungkin dari kecil tidak tinggal sama orang tua. Taib. Bagus, barakallahu fikum. Dalam Al-Qur'an surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tuamu berusaha membuat engkau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau misalnya memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaati kedua orang tuamu dalam perkara tersebut. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi ingat, engkau masih harus wajib bagi engkau untuk berbakti kepada kedua orang tua kamu dalam perkara dunia. Ya. Kalau kepada orang tua kita yang musyrik saja, yang kafir saja, kita tetap diwajibkan untuk berbuat baik, bermuamalah, berbakti, ya, kepada kedua orang tua kita dalam perkara duniawi, maka bagaimana lagi dengan orang tua kita yang statusnya masih muslim. Jadi walaupun kita nggak dekat secara psikologi gitu kan seperti itu, akan tetapi hukum ini tidak berkurang. Bukan berarti dengan orang tua kita tidak sayang sama kita dulunya waktu kita kecil, ya, lalu kemudian hilanglah kewajiban kita untuk berbakti, enggak seperti itu. Tapi ya, yang namanya bakti kepada kedua orang tua, bagaimanapun kondisi orang tua kita, bahkan orang tua kita yang sudah gila pun harus tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita tersebut. Ada cerita dari Saudi, ya, dan ini biasa diceritakan oleh masyayikh, syekh-syekh kita, ya, cerita bahwa ada seorang pemuda yang membawa ibunya yang gilanya itu parah, ya. Kalau masuk di satu ruangan itu ibunya ngacak-ngacak, loncat sana, loncat sini. Dia bawalah itu ke dokter, ya. Ini di hadapan dokter ini keheranan. Dia lihat betapa sabarnya ini anak, ya. Dia layani ibunya, dia jawab ibunya. Dia bilang, "Abdullah, kamu janji besok kita mau umroh." Ya udah ibu, besok kita umroh gitu loh. Antum tahu, ini dokter, ya, masuk ke kamarnya, kemudian dia menangis. Ya, dia nangis ini dokter ini, kemudian, "Ya Allah, ibu saya sehat, ibu saya baik-baik saja, tapi kok saya nggak bisa seperti itu. Ini orang gila, orang tuanya gila, ibunya gila, kok dia masih sabar gitu loh." Ya, akhirnya dia keluar, dia tanyalah segala macamnya, dia bilang, "Betul ini ibu saya gila, tapi ibu ini," ditanya sama dokter, "Dari kapan ibu kamu seperti ini?" Ya, katanya, "Saya dari lahir ibu saya ini sudah gila. Dan selama ini kamu berbakti kepada ibu kamu?" "Iya." Maka si dokter ini menangis. Subhanallah. Ya, ini anak-anak yang luar biasa. Jadi walaupun misalnya kita tidak dekat secara psikologi, ya, bahkan mungkin orang tua kita menelantarkan kita di waktu kita kecil, maka kewajiban kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Adapun orang tua kita menelantarkan kita, menzalimi kita, itu urusannya orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, maka kita tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Jadi sebagai orang tua, peringatan bagi saya dan antum semua sebagai orang tua, ya, jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan doa anak kita sesuai perhatian, ya, yang kita berikan dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita sewaktu kecil. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbirhamhuma." Ya, katakanlah, berdoalah, "Rabbirhamhuma," wahai Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tuaku mengasihi aku, merawat aku, mendidik aku sewaktu aku kecil. Karena kaidah mengatakan al jaza'u min jinsil amal. Ya, perbuatan itu, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi makin kita merawat anak kita, makin kita kasih sayang kepada anak kita, ketika anak kita berdoa, "Warhamhuma," dan rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedemikianlah besarnya kasih sayang, rahmat Allah yang akan diberikan kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Mungkin dari akhwatnya ibu-ibu mungkin.
baktinya ya. Taib. Kita karena orang tua sudah meninggal, kita mendoakannya, beristighfar untuknya. Apa bisa? Karena kita sebelumnya kita juga belum mengenal sunat. Apakah mungkin asap kubur itu bisa hilang dari kedua orang tua kita? Taib. Ana udah nangkep ya. Taib, barakallahu fikum, bagus pertanyaannya. Ya. Jadi jawabannya, yang namanya bakti itu bukan diakhiri dengan meninggalnya orang tua kita. Bakti ya. Berbuat baik kepada orang tua bukan diakhiri dengan meninggalnya orang tua kita. Ini keliru kalau ada yang memahami seperti itu. Tapi yang namanya bakti itu adalah sampai kita meninggal dunia. Itu batasnya. Jadi bukan patokannya orang tua, tapi kita. Ya, hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah, sampai maut menjemputmu, sampai maut menjemputmu baru berakhir bakti kita. Ya, nah caranya diantara bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan banyak memohonkan ampunan kepada orang tua kita. Ya, jadi bukan berarti namanya memohonkan ampunan itu harus ngumpulin orang dulu di hari tertentu, di bulan tertentu, bukan. Tapi ketika misalnya kita lagi duduk di pintu, tiba-tiba kita ingat, ya Allah, dulu bapak sama ibu suka duduk di sini, ya Allah, ampuni keduanya, rahmati keduanya, ya Allah. Itu. Ya, jadi bukan harus nunggu, udah 2000 hari belum ya? Kita enggak. Ya, itu mah kebangetan kalau begitu, harus nunggu 1000 hari baru mendoakan orang tua kita, subhanallah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kemudian ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang tua yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kaget orang tua itu. Anna hadza. Orang tua itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah," kalau bahasa bebasnya, "kok bisa ya Allah aku mendapatkan kedudukan ini?" Karena dia merasa bahwa dulu waktu dia di dunia, dia biasa-biasa aja gitu loh. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan kepadanya, "Engkau dapatkan kedudukan ini listighfari waladika laka." Ini semua engkau dapatkan karena permohonan ampunan anakmu untukmu sepeninggal engkau. Ya, jadi kalau mau tanya bakti apa, di antara bakti apa yang kita persembahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, di antaranya adalah dengan senantiasa sesering mungkin kita memohonkan ampunan untuk orang tua kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, apa yang kita lakukan? Yang kedua adalah bersedekah atas nama orang tua kita. Ya, misal ada masjid lagi dibangun misalnya di satu tempat, ya misalnya kita direnovasi atau bangun lah. Kita punya misalnya uang 10 juta. Maka kita datang kepada pengurus masjid lalu kita katakan, ini saya ada infak ya untuk membangun masjid. Ya, ini saya niatkan untuk, nggak perlu diucapkan, tapi kita niatkan bahwa semoga dengan sedekah ini, infak ini, pahalanya sampai kepada orang tua kita. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara bentuknya adalah berbuat baik atau berbakti kepada sahabat atau teman baik orang tua kita. Ya, kita misalnya tahu nih, oh dulu ayah saya, ibu saya waktu masih hidup, dia punya CS-an misalnya di Depok gitu. Dan orangnya masih hidup sekarang, datangi itu. Bawain kue, datang ketemu, ya, salaman, cium tangannya dan segala macamnya gitu kan, seperti itu diantara bentuk baktinya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berhaji, ya. Ibnu Umar itu bolak-balik naik haji, ya. Ya, jadi puluhan kali itu Ibnu Umar naik haji. Ya, Ibnu Umar ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau kebiasaannya ketika bersafar itu beliau membawa 2 kendaraan. Ya, beliau kendaraannya 2. Jadi ini dalil bahwa seorang muslim itu asal mampu beli ya boleh saja dia punya 2 kendaraan. Ibnu Umar punya 2 kendaraan, satu onta, yang satunya lagi keledai. Ya, dibawa dua-duanya kalau safar. Ya, jadi kalau misalnya beliau sudah bosan naik onta, diganti jadi himar. Kan seperti itu. Antum misalnya sudah bosan naik Mercy, mungkin ada Avanza, gak ada masalah gitu, seperti itu. Ya, biasanya Ibnu Umar seperti itu. Beliau berjalanlah bersama dengan rombongan. Tiba-tiba di tengah jalan bertemu dengan seorang pemuda Arab Badui. Arab Badui, ya tahu lah, yang namanya Arab Badui itu kalau kayak kita ya orang kampung lah gitu, seperti itu. Ya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, "Alasta bin Fulan? Bukankah kamu anaknya si ini?"
si Anu kalau kayak kita, ya, si Fulan. Kata orang tersebut, Arab Badui tersebut benar. Ya, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, perhatikan. Ibnu Umar ya baru ketemu dengan orang Arab Badui loh, ini bukan anak pejabat. Kalau kayak kita kan kita baik-baikin misalnya kalau anak pejabat, mudah-mudahan kecipratan gitu. Kalau anak orang kaya, kita bergaul ya mudah-mudahan kecipratan. Ini enggak, anak pemuda Badui. Kemudian beliau mengatakan kepada orang-orangnya, pembantunya, udah kasih keledai itu sama orang itu. Baru ketemu loh, kasih keledai. Kemudian beliau melepas imamahnya. Ya, kalau kayak kita mungkin kayak sorbannya. Beliau lepaskan. Kalau kayak kita mungkin ngasih ke orang kalau lagi di jalan, kita mungkin ngantongin 2 jam, satu dipakai, oh ada jam lebih antum pakai. Nggak ada di antara kita misalnya antum bilang, oh jamnya bagus, copot. Nah, jangan praktekin setelah ini ya. Jangan dicopot, kasih udah buat antum gitu. Enggak. Ya, ini imamahnya, penutup kepalanya dipakaikan kepada orang Arab Badui tersebut. Teman-temannya kaget, rombongannya kaget. Wahai Ibnu Umar, ya, kalau Anda nggak perlu segitunya sama orang itu, Anda kasih 2 dirham itu sudah cukup. Karena Arab Badui terkenal, orang Arab Badui itu nggak perlu duit gede-gede. Ya, kalau kayak kita kan orang kampung sama orang kota kan beda. Orang kampung dengan 10.000 sudah bisa makan, kita mungkin ada yang sampai sekali makan 100 juta lebih, kan seperti itu. Ya udah kasih aja 2 dirham. Ya, kata Ibnu Umar, aku pernah mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwa intinya adalah bahwasanya hendaklah engkau berbuat baik kepada teman baik ayahmu, karena kalau tidak maka Allah akan mencabut cahayamu. Ya. Dan ternyata anak tersebut adalah anak dari temannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Perhatikan, ya, orang itu bukan teman langsungnya Umar, tapi anak tersebut adalah anak dari temannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sementara Umar adalah ayahnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, perhatikan bagaimana kefakihannya seorang Ibnu Umar. Kalau kayak kita, dia kan hanya anaknya, bukan dianya gitu loh. Orang temennya ayah atau ibu kita saja kita cuekin kok kalau dia masih hidup. Apalagi anaknya, kan gitu. Kata Ibnu Umar, ya, dan kita bisa, kalau kita lihat bagaimana kefakihannya Ibnu Umar, ya, ulama mengatakan, andai misalnya nih, ya, andai misalnya Umar masih hidup, kalau Umar tahu bahwasanya ya anaknya berbuat baik kepada ayahnya, kepada temannya, tentu Ibnu Umar seneng kan? Bener dong, seneng. Ya Allah, anakku gitu loh, baik sama teman aku kan gitu. Dan andai ayahnya si pemuda ini masih hidup, maka tentu dia pasti senang kalau dia dengar bahwasanya ada orang berbuat baik kepada anaknya. Bener nggak? Berarti sama saja. Ya, nah di antara bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah dengan mencari tahu siapa sahabat, siapa teman-teman ayah kita dulu atau ibu kita dulu. Kalau mereka ternyata masih hidup, maka berbuat baiklah kepada orang tersebut. Maka insya Allah Taala itu termasuk di antara bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Wallahu Taala a'lam bissawab. Bagaimana? Tafadhal. Ana pokoknya ikut sahibul bait. Belum selesai? Oh, apanya itu? Yang masalah apanya? Ana nggak dengar, afwan. Kenapa azab kubur? Apa dari istighfar? Iya. Ya. Azab kubur itu bisa terhapuskan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Taib. Kalau memang orang tua kita itu seorang muslim, ya, dan meninggal di atas keislamannya, berbeda halnya, mohon maaf ya, kalau misalnya naudzubillah orang tua kita melakukan pembatal keislaman, ya, salah satu di antara pembatal keislaman, dan pembatal keislaman itu banyak. Kalau kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa pembatal keislaman itu lebih dari 300 pembatal keislaman. Tapi Al Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dalam kitabnya Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, beliau menyebutkan hanya 10 saja. Dan subhanallah, 10 ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, 10 poin ini, ya.
selama tidak melakukan pembatal keislaman dan kita sebagai anak terus memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita, termasuk diantaranya dengan bersedekah atas nama kedua orang tua kita, karena Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam sudah meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min thalath, maka akan terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir, ya, misalnya kita bangunkan orang tua kita misalnya masjid atau rumah Quran gitu kan, seperti ini, atau ya yang amal jariah lah, ya, bikin sumur bor, ya, itu enggak putus. Jadi terus di saat orang tua kita sudah terbaring tidak berdaya di alam barzah sana, maka amalannya terus akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain sudah putus, tapi dengan ini tidak. Ya, maka dengan inilah akan menghapuskan atau meringankan daripada azab kubur kedua orang tua kita. Ya. Tapi kalau misalnya meninggalnya dalam keadaan keluar dari agama kita ini, maka ya yang namanya azab kubur itu siang dan malam, ya, akan terus dia rasakan sampai nanti hari kemudian. Ya. Ini baru azab kubur saja, barzah saja, belum nanti yang di akhirat sana, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tapi kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi orang. Jadi ilmu, misalnya kita ajarkan, ya, seorang anak misalnya bersungguh-sungguh belajar gitu ya, kemudian dia ajarkan ilmu tersebut, itu juga mengalir buat orang tuanya. Makanya kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, ya, disupport terus anaknya gimana caranya supaya bisa hafal Quran, bisa faham fakih dalam ilmu agama. Karena ketika misalnya anak-anak kita tersebut mengajarkan ilmunya kepada orang, misalnya taruhlah misalnya diajarkan 1000 orang, ya, 2 orang saja dari di antara 1000 orang itu yang mengamalkan ilmu yang dia terima dari anak kita, itu juga mengalir kepada kita. Ya, dan ilmu yang diajarkan itu bermanfaat, orang ngajarin lagi, demikian seterusnya, itu yang akan membantu orang tua di alam barzah sana, di alam kuburan sana. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, awaladin soleh, atau anak yang soleh, yad'u lahu, mendoakan kebaikan untuk orang tua tersebut. Ini amalan yang tidak akan pernah putus. Jadi di saat kita orang tua sudah terbaring, tidak berdaya di alam barzah sana, si anak yang soleh ini terus mendoakan orang tuanya. Makanya kita berusaha bagaimana mencetak, menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang soleh. Karena ini adalah aset kekal, aset abadi kita, anak yang soleh. Karena tidak mungkin anak kalau tidak soleh, tidak mungkin mendoakan orang tuanya, kan seperti itu. Adapun anak yang soleh, maka dia pasti senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya, nah, kalau orang yang tidak, anak yang tidak soleh itu, ya, boro-boro, ya, setelah harta warisan dibagikan dia akan melupakan orang tuanya. Anak soleh itu akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kita berusaha, ya, sebagai anak yang soleh, ya, mendoakan orang tua kita agar supaya orang tua kita diberikan rahmat dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang tua, ya, kita harus berusaha menjadikan anak-anak kita sebagai orang yang soleh. Bapak dan Ibu azani Allah wa iyyakum, yang namanya teman kita, sahabat kita, kerabat-kerabat kita selain anak, itu doanya tidak abadi. Ya, anak yang tidak soleh juga seperti itu. Tapi anak yang soleh itu selamanya. Bahkan mohon maaf ya, Bapak dan Ibu, ya, suami kita, istri kita, kalau misalnya kita mendahuluinya, kita lebih dulu meninggal dunia, berapa lama coba suami kita bertahan bisa mendoakan kita? Berapa lama istri kita bisa bertahan mendoakan kita misalnya sepeninggal kita? Ya, teman-teman kita, sahabat kita, sohib kita dulu kalau kata orang, ceesan banget waktu di dunia. Berapa lama sih dia bertahan mendoakan kita? Adapun anak yang soleh, maka dia akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya sampai dia meninggal dunia. Ya, maka ini motivasi bagi kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, dan kita sebagai anak terus mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya dan dihilangkan azab kuburnya. Wallahu taala alam bissawab. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya terkait poligami orang tua, Ya. ya. Ketika orang tua kita ibu kandung dan ayah kita sudah meninggal dan ibu tiri kita masih ada, apakah bentuk berbakti kepada orang tua ibu tiri dalam hal ini itu merupakan kewajiban yang sama dengan
orang tua kan Taib. Wallahu taala alam bisawab. Berbeda ya. Kita berbakti kepada berbuat baik lah misalnya ya, kepada ibu tiri kita, ibu sambung ya istilahnya. Ya, itu sebagai bentuk bakti kita kepada ayah kita gitu loh. Ya. Karena beda ketika kita berbakti kepada ya berbuat baik kepada ibu tiri kita, ibu sambung kita dengan ibu kandung kita sendiri, itu berbeda. Ya. Itu berbeda. Tapi kita berbuat baik kepada ibu tiri kita itu sebagai bentuk daripada bakti kita kepada ayah kita. Jadi kita niatkan ketika kita berbuat baik ya kepada ibu sambung kita atau ibu tiri kita niatkan bahwa ini diantara bentuk bakti saya kepada ayah saya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa yang namanya amalan itu hanyalah tergantung niatnya saja. Jadi kita niatkan bahwa kita berbakti, kita lakukan semua itu dalam rangka berbakti kepada ayah kita. Maka insya Allah itu dihitung berbakti, bentuk bakti kita kepada ayah kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Waalaikumsalam. Seru nih kayaknya nih. Saya ingin bertanya, Naam. sama nggak bakti kita yang angkat misalnya yang diangkat dari bayi kepada ibu angkat atau kepada orang tua angkatnya sama nggak? Karena yang dia tahu orang tua angkatnya itulah orang tuanya. Taib. Pertanyaannya bagus. Wallahu taala alam bisawab. Tidak sama. Ya, tidak sama. Ya, bakti walaupun misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda secara umum, man la yashkurin nas la yashkurillah. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada orang yang sudah mengangkat kita sebagai anak dari kecil, merawat kita, membiayai kita, wajib, harus sebagai bentuk terima kasih kita. Karena kalau kita tidak berterima kasih kepada orang tersebut, maka kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak bisa dikatakan bahwa itu sebagai bakti kepada orang tua angkat kita tersebut. Itu berbeda. Ya, jadi kalau misalnya di belakang hari kita tahu bahwa oh ternyata orang tua asli saya, ibu asli saya ada sekarang di daerah mana, kita cari. Ya, ibu kandung kita tersebut. Jadi walaupun misalnya kita nggak pernah dibiayai, hanya modal ngelahirin saja, tapi tetap wajib kita berbakti kepada ibu kita tersebut, dan kita harus lebih mendahulukan bakti kepada ibu kita tersebut daripada ibu angkat kita. Ya, seperti itu. Karena dalam Al-Quran, ya tadi sudah kita bacakan dalilnya, bahwasanya dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, la ta'buduna illallah, jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, barulah setelah itu Allah sebutkan zawil kurba, kerabat. Jadi orang tua itu tetap ya yang pertama setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa tergantikan bahwa ada ibu atau bapak angkat kita yang merawat kita, mengangkat kita jadi anak sejak dari kecil. Lalu kemudian karena lebih banyak ngeluarin duit, ini kan logika kan gitu, lebih banyak ngeluarin modal, lebih sayang kepada kita. Tapi ketahuilah bahwa itu tidak bisa menggantikan bakti kita kepada orang tua asli kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Ya, sudah. Ya, taib. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari anak pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian anak tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.